Ini gua modalnya itu 1.000 sen, ya kan. Total trade-nya itu lumayan banyak, 46. Win rate-nya atau probabilitasnya itu 43,5%. Lalu risk per trade-nya itu gua 1%, karena dari dulu sukanya gitu. Lot size-nya karena sesuai dengan balance-nya itu 1.000 sen, jadinya gua pakai 0,01. Dari drawdown-nya itu hari 4% sebenarnya. Kemudian profitnya itu total 1.231 pips. Nah, itu profitnya bisa dibilang rate-nya itu 123% lah. Dengan istilahnya gobloknya kalau hilang, profit Bang Mario itu udah gokil. Kalau gobloknya dihilangin, amigdalanya tolong diredam sebenarnya. Nanti kalau kalau mau trading pakai peci ya. Kayak gitu Terus sih. kalau Cuma yang Elliot Kingdom-nya itu gimana tuh? udah lebih kaya daripada Alil gua. Bulan pertama udah bisa hasilin 123% kan. Oke guys, seperti biasa kita bakalan review jurnal di bulan Februari 2025 ya guys ya. Sekarang tuh tanggal 3. Jadi kita bakalan review jurnalnya Mario Lapre. Semoga teman-teman di sini ada insight. Jangan lupa siapkan pertanyaan-pertanyaan yang tajam. Oke Mar, share screen Mar, jurnalnya Mar. Nih teman-teman, ini gua modalnya itu 1.000 sen, ya kan. Total trade-nya itu lumayan banyak, 46. Win rate-nya atau probabilitasnya itu 43,5%. Lalu risk per trade-nya itu gua 1%, karena dari dulu sukanya gitu. Lot size-nya karena sesuai dengan balance-nya itu 1.000 sen, jadinya gua pakai 0,01. Dari drawdown-nya itu hari 4% sebenarnya. Kemudian profitnya itu total 1.231 pips. Nah, itu profitnya bisa dibilang rate-nya itu 123% lah. Enak kalau angkanya bulat-bulat gini kan. Iya betul, emang anak ini suka bulat ya karena badannya bulat. Terus kita itu bukan body shaming ya, lu aja yang makannya banyak anjing. Tapi kan cakep 123 ya. Iya Kan? cakep dah. Coba dikecilin dikit dah Mar ininya. Ya terus gue pengen lihat win and loss-nya dulu deh itu. Bisa gua umpetin gak ini? Terus ke bawah. Deh. Aduh. Terus. Aduh. Eh. Nah, ada. Itu tadi sempat ada lu streak di bulan ini berapa kali, Mar? Ini 6 kali. Oke, 6 kali lu streak ya. Nah, pertanyaan gue adalah, kan gue ngeliat juga tuh ya di trading view lu kan kemarin, karena sekarang gue audit nih, ya kan. Banyak entry konyol di sana, ya kan. Boleh diceritain nggak kenapa bisa konyol? Jadi kan gue udah profit 60 pips kan nih tanggal 13 nih kan, dan 60 pips nih. Nah, gue tuh sebenarnya karena suka menarget profit ya. Jadi tuh gue kalau biar angkanya bulat tuh gue cuma butuh 40 pips lagi, ceritanya tuh gitu. Terus? Nah, ternyata ini deh gue entry SL. Ya udah coba lagi SL. Nah, ini zonanya sebenarnya kuring. Ya, Mang Jajang itu udah aku pancing ya, tinggal bantai Mang Jajang. Ayo invite masuk. Itu udah aku pancing. Gak kelihatan dari tadi loading, aku cuma lihat-lihat itu aja tuh. Entry-entry konyolnya itu udah SL-nya acak-acakan, ada yang RR-nya apa? SL-nya 17, terus SL-nya 16, ada yang 11 kayak gitu ya. Iya lagi. Untung aja itu TP-nya panjang-panjang. Kalau TP-nya pendek-pendek agak ketulung itu. Susah nantinya. Emang yang dicari apa sih Mar? Kayak gitu Mar? Sebenarnya karena gua konfirmasinya kan kuring ya. Konfirmasi gua tuh kan awal-awal tuh bener-bener masih kurang banget nih. Nah, jadinya tuh gua kalau misalkan udah entry, gua naro SL-nya itu di bawah. Misalkan gua ngebuy, gua taruhnya di support bawah. Swingnya gitu. Jadi lu nggak pas 10 pips gitu ya, belum pede gitu ya? Kan soalnya baru bulan pertama kan. Betul ya. Ya terus. Nah terus entry konyol yang kemarin itu tuh yang suka bulet-buletin kayak bola itu kan. Nah itu tuh aduh anjir, itu berasa kok aingnya ikut kesel ya Bang ya gitu. Nah itu kan udah jatahnya Mang Jajang ya, silakan Mang Jajang waktu dan persilakan gitu. Kalau bisa diserang Mang Jajang biar amigdalanya
ciut gitu loh. Ini udah ada Nah, reasonnya gini. kok nih, amigdala sih gitu. Iya, iya. Nah, oke. Berarti kan kalau amigdala kayak gitu, apa yang harus dilakukan kan? Harusnya berhenti, Mang. Cuma spreadnya gede Nah, banget, Mang. Itu kesel juga. nah itu kesel. Kalau udah kesel dari awal, kenapa dilanjut? Ya udah lebih baik stop gitu. Itu yang aku alami ya. Terus kalau untuk entry-entry konyol oke lah untuk bulan pertama ya. Kita masih bisa memaklumi gitu ya Bang ya. Iya, Nanti betul. kalau ada entry-entry konyol lagi gitu kan, apalagi udah dapat 60 pip dihajar dihabisin lagi. Nah, gak ada maaf dah bagimu. Mau nanya pun gak aku jawab gitu. Syukur lu. Ini, Mang. Logikanya gini, kan udah profit 60 pip. Nah, kan risk per trade-nya ada tulisannya nih, risk per daily drawdown 4%, Mang. Bercanda. Iya, tapi gak gitu juga kan. Iya, 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 iya. Sayang-sayang lah. Meskipun pelurunya nambah gitu kan, dan pelurunya nambah karena dapat profit 60 pips, berarti nambah lagi jadi 100 pip risknya gitu kan. Seandainya kalau karena risknya 4% kan. Iya, iya. Itu ditambah lagi dengan dapat lagi itu 60 pip, berarti kan ada jatah 100 pip tuh untuk loss. Iya, itu nggak bener. Nah, yang bikin aku nyesek apa Bang Mar? Bukan nyesek dalam artian ini ya, tapi kesel. Nyeseknya lebih ke kesel gitu kan. Gendok gitu kan, gondok sendiri. Gondok. Karena apa? Iya, gondok sendiri gitu. Ini orang yang dicari apa sih gitu kan, udah profit 60 pip dihabisin sampai minus. Bahkan gitu kan. Iya. Nah, gitu ya Bang Mar. Itu mungkin hal yang istilahnya perlu evaluasi Bang Mario sendiri. Kalau kayak gitu ya, itu nggak bisa dievaluasi sama orang lain, apa nih penyakitnya gitu kan. Kita hanya bisa istilahnya, kalau Bang Mario itu bukannya di apa ya Bang ya, bukan dinasehati ya, tapi lebih ke harusnya dipukul, diceng-cengin gitu supaya dia ngerasanya gitu. Karena kalau kita pukul kita yang mental Bang, bener gak? Iya. Gitu. Enggak lah, gue orang paling sabar kok. Nah, itu baru pertanyaan satu kan Mang ya? Oke Mang, 24 pertanyaan Iya. lagi Mang. Nah, terus pertanyaan selanjutnya ini konyol, nanti ya itu mah bagian Bang Ari dah, pertanyaan yang itu mah. Iya. Ya, yang pokoknya ini kenapa Bang Mario selalu pengen, ini bener aja pengen tahu banget aku ya alasannya, bulatin angka. Alasan utamanya apa? Pengennya apa? Karena mungkin gue suka dengan absolut kan. Suka yang kayak perfect gitu sih sebenarnya. Karena kan gini, Nah, orang itu kan terbagi kan, ada yang perfect, ada yang perfect, ada yang excellence gitu loh. Nah, gue tuh masih di tahap perfect, belum sampai excellence. Nah, kalau excellence itu kan kalau misalkan orang yang sudah melewati perfect itu sih sebenarnya. Nah, kalau excellence itu udah kayak si kalian bertiga nih kan, Bang Jajang, Alil sama siapa? Gus-Gusan, Gus Sidik. Nah, itu maksudnya. Oke, sekarang gue pengen tanya Mar, teori perfect sama excellent tadi di trading itu teori siapa ya Mar? Nah, itu nggak ada. Nah, itu berarti lu kan mengada-ngada. Di trading kan nggak ada teorinya. Janganlah gitu-gitu. Iya. Betul. Itu pembenaran ya, logiknya ya di trading ya. Iya, benar. Itu salah makanya. Iya. gini Bang Mario, kita itu tapi udah melalui trial and error loh Bang Mario, gitu ya. Gitu. Habis meluangkan waktu di sini, teman-teman tinggal make itu. Kenapa sih gitu kan? Selalu ada kayak gitu sih kalau aku pribadi nih ya. Iya. Kalau aku pribadi, kenapa sih harus kenapa nih? Kemarin juga aku sempat kayak gini. Dispan suka nanggung. Pernah aku ngomong kayak gitu kan? Iya. Kenapa? Oh, iya. TP Desakan pernah karena kejadian kayak gini aku ya. Beberapa kali dia cuma nyampe pertengahan antara sering tuh kejadian kayak gitu, dan akhirnya apa? Kena SL plus. Nah, yang ditakutkan seperti itu, kenapa? Terus aku asumsi ya udah kita TP-nya di gitu. Nah, kayak gitu ya. Terus untuk tadi sih udah dijelasin sama Bang Abu, kan dijelasin tapi diomongin sama Bang Alil ya. Di trading itu gak ada yang namanya perfect. Kita berbicara probabilitas, itu sih. Sebenarnya gue emang dari situ, pokoknya dari yang si Semprul 6 kali ini kan, gue langsung kok gue goblok ya gitu loh bahasanya, kok gue goblok ya kan. Karena gue merasa sebelumnya itu di tanggal 8 itu gue udah bisa menahan 4% drawdown, padahal ada momen gitu kan. Jadi gue trading nih karena udah 4%. Nah, pas lagi di sini, nah tiba-tiba karena gue mikirnya 4% kayak gitu, ngelanjutnya ke situ. Itu sih. Nah, makanya gue mikir, probabilitas ya, kenapa gue udah profit malah buang profit gitu sih.
Nah, terus ini kan dengan istilahnya gobloknya kalau hilang, profit Bang Mario itu udah gokil. Kalau gobloknya dihilangin. Bener lagi. Gimana? Ini iya itu Bang Mario sendiri ya. Kenapa aku goblok? Makanya aku ngomongnya kalau gobloknya dihilangin itu yakin tuh profitnya udah gokil banget itu. Iya, udah lebih dari deket yang ke sekarang ya 200 Bang. itu. Iya, lebih dari yang sekarang itu. Bisa Makanya itu 200%. untuk Bang Mario, wah gokil banget nih orang bisa hold sampai 200 pip gitu kan 150 pip. Aku aja tuh 100 pip empot-empotan baru beberapa minggu ke belakang yang berani kayak gitu ya. Karena terlalu mungkin ini terlalu fokus ke metode atau apa ya. Jadi nggak TP-TP panjang kayak gitu. Nah mungkin itulah Bang. Silakan untuk Bang Ari aja nanti ke Bante ya. Iya. Ini masih ada 22 pertanyaan lagi yang ketinggalan sih Mang. Gimana? Alhamdulillah. Udah nggak apa-apa lah. Takut. Kasihan lah, kasihan nantinya Ya dia udah. ini Five semakin positifnya. Tadi kan udah tuh ya kan. Iya. Ya, 5 positifnya Mang. Apa Mang? Kasih Mang. Mungkin gini ya untuk ke depan nih mungkin aku juga nih ada yang harus ditiru nih dari Bang Mario ini ya yaitu sesuai plan ya untuk sesuai plannya itu mungkin Bang Mario pengen nyampe sini gitu kan stick the plan-nya itu ada gitu Bang Mario ya sesuai plannya gitu tapi lain kali nih untuk ke depannya kita pakai logikanya gini kalau kita TP panjang kayak gini kira-kira ini di web berapa ke berapa ini yang aku pelajari dari Bang Alil gitu kan Mang kalau dari 2 ke 3 sih oke lah kita TP panjang gitu kan terus kalau dari web kecil atau 4 ke 5 itu juga usah panjang-panjang banget lah kan kayak gitu nah amigdalanya tolong diredam sebenarnya nanti kalau mau trading pakai peci ya sambil selawatan Obat dong gua ntar yang ada. gitu. Gak cocok Bang kalau gue pakai peci Bang. Brengseknya hilang ntar. Iya, soalnya kan itu kalau amigdala itu ibaratkan malaikat sama setan yang satu ayo entry yang satu entry gaya kan juga kayak gitu bisikan dalam otak tuh ada kayak gitu kan Betul. nah, gitu makanya pakai peci biar nanti sambil sholawatan Ntar ya tunggu ya gue pakai peci ntar pas lagi kita visi ya kan biar anjir lah beneran pakai peci nih orang pakai peci yang hitam panjang gue sekalian Itu iya apa gue perlu beliin Mar peci yang panjang yang kayak Yahudi. Jangan malu dong gue kan gue. Oke Bang Ari dulu lah. Waalaikumsalam Bang Ari. Sikat Bang Ari. Halo saudaraku. Nih sesama amigdala nih soalnya nih Bang. Iya. Amigdala ketemu amigdala mending tinju kalian ya. Untung lupa. Ingetin Bang Ari. Ini kalau dari aku tadi kan udah dibilang tuh sama Bang Jajang kan. Nah, aku mau tanya nih sama Bang Mario. Bang Mario sekarang TP-nya panjang-panjang kayak gitu, itu masih terbawa-bawa sama yang dulu nggak sih sama yang Asia apa? Setiap Asia kita entry gitu. Karena kan kayaknya Bang Mario memaksakan harus 100 pip gitu sih. Nah, itu masih terbawa-bawa nggak tuh? Jujur tuh lapsnya itu udah gak gue ikutin banget jadi tuh gue tuh kayak biasanya gue nge-counting dan gue nge-Elliot nah misalkan Elliotnya gue 1, 2, 3, 4, 5 kan nggak sampai 6 lah Ya. nah itu karena gue beneran di satu gitu kan dicek lah bahasanya dicek nah gue tuh kalau udah entry-nya dicek merasa yakin gue dicek gue tuh berani banget untuk nge-hold panjang. Oh, berarti asumsinya pokoknya nggak Bang Mar itu tadi setiap entry langsung buat TP-nya tuh minimal 100 nggak gitu juga kan. Tetap ada zona yang Bang Mar tandain untuk TP kan. Betul. Gua udah buat tandain zonanya lah bahasanya. Kayak gitu. Terus kalau yang Elliot ke-6-nya itu gimana tuh? Aduh. Ya lah, itu human error lah ya. Itu human error, betul. Salah counting sih. Itu salah counting gua. Gua kira juga nggak ada ngajarin kayak gitu. Enggak, gua kira itu belum 5. Pas gua lihat kok iya ya kok udah 5 ya gitu ceritanya yang kemarin. Jadinya BP pas siapa sih? Gua lupa lagi tuh kemarin. BP kayaknya itu. BP ya? Dari aku gitu aja lah Bang, apa namanya amigdalanya agak direm ya kan, biar kita sama-sama
amigdalanya untuk yang lain, untuk yang di kamar aja, khusus di kamar, nggak untuk di trading. Ya, Iyalah. biasanya di tradingnya pakai Aman darah-darah aman. Sumateranya agak-agak susah soalnya Bang. Kalau dinasehatin Nah, kadang-kadang masih kayak nggak nerima gitu. oh gue Bang Ari, gue terima terus gue. Apa Oh nih ya, gue nggak nerima? betul lah. Betul lah. Besok nanti takutnya nggak mau masuk Discord lagi nih Bang Alil. Hilang dia. Salah. Kita kan bubar barengan, bikin grup kita, grup WA. Oh iya. Grup WA namanya Ali Lanjing kan, tahu gua. Kalau nggak Bang mana ada gitu Ya bercanda. Itu Bercanda. Ali mentor kita sayang gitu. Berak. Ini gokil sih Bang. Ini sebenarnya aku kemarin kan mau ngikut juga tuh Bang Alil. Maksudnya kayak mana sih Bang Mario kok dia bisa tahan gitu kan. Kadang kan dari Asia kan dia entry tuh di bawah. Nah, dia bisa tahan itu sampai ke New York walaupun entryan itu tadi belum ditouching BEP-nya, dia masih bisa tahan tuh sampai di New York sampai 100 Iya. pip. Yang penting 100 pip. Nah, itu tadinya mau nanya itu kalau bisa gitu ya kan, apa cuman asumsi doang kalau ini masih bisa sampai ke atas tapi nggak ngelihat Elliot. Kalau sekarang kan kita jatuhnya kan ngelihat Elliotnya sampai mana kan. Iya. Ngeliatnya lihat gue lebih, karena gue tuh cuma takut, bukan takut sih, lebih karena takutnya itu ketika kan biasanya tuh satu kedua itu kan kayak udah kayak A atau B itu kan doang. Nah kalau misalkan dia memang berhenti, bener-bener berhenti, terus gue tarik lagi kontingnya itu ke BEP, nah itu pede gue. Jadi kalau misalkan dia udah naik nih, naik misalkan dari 50 pip, terus pas lagi mau turunnya gue tarik lagi nggak nyampe, nah itu gue pede. Oh, udahlah nggak kena nih, harusnya ke BP. Nah kayak gitu sih gue. Jadi Aman untuk Bang Ari. kedepannya rencananya ini mau, kalau sekarang kan kalau kita kan kayak ada TPM gitu kan. TPM misalkan 30 pips, SA plus 10 pips gitu kan. 60 pips minimal plus 30 pips. Nah, untuk Bang Mario sendiri kira-kira kalau pakai itu nyaman nggak? Atau Gue memang nyaman Bang banget. Mario itu ya tadi aja belum apa-apa udah Bang ini. Lah ini tadi gue TP 40 pip barusan kan. Aman lah ya. Aman, gue aman. Pokoknya sekarang gue beneran bulan ini tuh bener-bener pengen mainnya itu coba udahlah situ TP-nya nggak mau dilebih-lebihin, karena gue kadang-kadang mikirnya gini ya, walaupun kita kenanya di apa sih bahasanya, kita turun lagi terus naik lagi, sama aja kayak kenapa nggak kita TP dulu entry lagi di bawah, kan mikirnya gitu kan. Gue tuh mikirnya kemarin tuh kayak gitu, Februari coba kayak gitu, gue TP nih, terus kalau dia emang jemput lagi antara di yaudah gue ntar entry lagi kalau zonanya dapet, kayak gitu sih. Jadi kayaknya menurut gue kalau dikalkulasi itu lebih banyak dapatnya daripada gue nge-hold dari bawah sampai atas. Ini jurnal ini kalau tradingnya rasional, wah bisa 200% lebih nih. Iya Mau sih. gimana ya, namanya ada pepatah Jawa kan. Apa tuh pepatah Jawanya? Goblok. Sabar. Satu lagi lah Bang Mar, kalau lagi lagi nggak enak-enak di kantor ya kan, kalau memang lagi psikologi lagi nggak enak, nggak usah dipaksa trading lah ya kan. Gini sih, nah ini Bang Ari, jadi jujur ya, gue kayak hari ini lah, minggu-minggu ini kan lagi jelek banget kan mood gue di kantor kan. Cuma ketika gue trading, makanya di Februari ini kan gue tulisnya baru trading aja udah medium gitu loh bahasanya, medium kan. Tapi ketika gue TP itu kayak, gila emang pengganti kesel gue di kantor ya, karena itu. jujur gue itu banget. Makanya gue kayak, tai lah nih sekantor ini kan, gue mikirnya gitu. Tapi itu kan jatuhnya kalau TP kan, kalau sempat SL langsung 2 kali, apa nggak jadinya amigdalanya makin keluar? Nah itu makanya gue mengikuti dari yang sebelumnya kan. Kalau gitu, kalau gue udah, karena jaraknya kalau misalkan gue 4%, artinya di Asia SL 2 kali, di London SL 2 kali kan, pikirnya gitu. Jadinya ya udah, kalau SL sekali ya namanya SL kan emang harus ada SL. Kalau nggak ada SL gue udah lebih kaya daripada Alil gue. Siap. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi lah, sama-sama growing kita Bang Mar. Amin. Kita nih betul-betul perjuang betul ini amigdala nih. Soalnya kayaknya aku sendiri sih amigdala aku besar sih. Pasti itu. Hilangnya udah banyak. Halo Mas Rak, udah ada suaranya nih. Halo Bang Mario. Halo. Kedengeran nggak suaranya? Dengeran. Gila. Ini bulan pertama ya? Bulan pertama Mas Rak. Iya, wajar lah. Iya. Aku sampai flashback bulan pertama aku ngejurnal cuma 20% profitnya. Ini sudah oke banget sih. Ini dan hebatnya ya, ini menurut aku ya, gila. Di bulan pertama ini udah berani TP panjang loh, gila.
Dia emang spesialis TP panjang Mas Rak dia. Keren banget. Dia Emang dari dulu. dari dulu dia. Iya. Iya, cuman tololnya udah 100 pips Ibaratnya terus step. BP gitu Mas Rak. Nah itu. Sering Iya juga kan Mas. biasanya kalau orang kan ada milestone kan. Kalau aku dulu milestone-nya kan gitu kan. Apa namanya? Kalau bisa KTP 1/3, 1/4 dulu. Yang penting dapat dulu profitnya gitu. Baru mulai Iya. naik-naik ningkatin win rate dan seterusnya. Tapi menurut aku sih Bang Mario udah ngelewatin step yang perlu dilewatin sama semua orang sih di sini. Cuma paling aku tanya aja kali ya ke Bang Mario. Maksudnya Iya. kan kalau misalkan arahan dari Mas Alil itu kan ada 3 ya. Ada direction zone sama Konfirmasi. entry confirmation. Iya. Nah, kalau misalkan dari Bang Mario dari ketiga itu mana sih menurut Bang Mario yang paling sulit gitu untuk ditentuin? Jujur Direction kah atau sulit. nyari pola entry kah atau apa? Iya, kayaknya pola entry itu confirmation kan ya. Dari 3 itu gue paling susah tuh bener konfirmasi sih. Karena gimana ya? Mungkin gue zona ya itu udah sumber dari amigdala juga. Zona itu yang udah gue tandain tuh selalu bener. Tapi ketika gue pas mau direction bener, zona bener, tapi pas lagi confirmation itu selalu gimana cara entry-nya ya? Udah lah, yang penting nunggu reject aja lah. Nah itu terus sekarang jadinya ya pikirannya. Padahal ya nggak ada kayak bahasanya nunggu apa sih namanya biasanya ABC dulu kan, ABC kecil dulu lah tuh bahasanya siapa tuh Bang Ardi kan. Ada ABC kecil dulu nih kalau mau tunggu konfirmasi baru kalau mau entry. Nah dari itu gue masih bingung sih sebenarnya. Dari konfirmasi entry-nya ya berarti Bang Mario. Iya, betul. Oke. Pernah ada ini nggak sih? Kalau misalkan di trading pernah ada ngerasa kayak ada point of view-nya ini bisa asumsinya ke atas, tapi dilihat dari sisi lain juga bisa biasnya ke bawah, itu pernah nggak ngeliatin? Ngeliat kayak gitu konteksnya? To be honest, gue nggak kayak gitu Mas. Nggak ya? Iya. Oke. Jadi gue kayak rasanya direction-nya udah gue tentuin, ya udah tinggal nyari zonanya aja. Nah, gue nggak nyari bias, kan ada biasa buy ada bias sell gitu kan. Nah, gue mikirnya udah yang penting zona aja. Kalau zona break ya udah artinya ntar counting lagi kayak gitu. Jadi nggak nyari bias selanjutnya itu kalau misalkan zonanya itu ditabrak kayak gitu aja. I see. Jadi kalau direction sama zona udah firm banget ya, Bang Mario ya? Insya Allah sih sudah ya. Mantap. Ntar aku belajar sama Bang Mario. Biar ini tukar-tukaran insight. Apa aja mau pakai teknik lo Mas Rak. Pakai pijak Nah, sama ini sih paling ini yang pengen aku tanyain kan tadi kayaknya ada masalah ini ya, ada masalah amigdala itu ya, yang kayaknya majority dari orang kayaknya ngalamin gitu. Kalau misalkan ada loss, kayaknya pengen di revenge kan. Iya. Pernah ini nggak sih, Bang Mario kayak pernah ada bikin kayak semacam kriteria re-entry nggak sih? Kayak misalkan contoh, kayaknya udah bener nih konfirmasinya kan. Tadi kan masalahnya konfirmasi. Di zona udah ada konfirmasi yang pola yang Bang Mario tahu gitu, entry, tapi nembus, tapi ngerasa kayak masih bisa gitu. Itu ada kriterianya nggak, Bang Mario? Atau nggak pernah dilihat? Ada sih. Jadi kalau misalkan nih, gue udah di zona, gue ya. Nah kalau misalkan dia udah di zona, terus lebih karena ini sih, pas lagi BP sih. BP itu baru re-entry. Tapi kalau SL itu jarang untuk mau melakukan re-entry. Tapi kalau misalkan dia BP, terus pas lagi masih di zonanya itu benar-benar belum ditembus, tapi ada reject lagi. Gue re-entry lagi. Karena waktu itu gue pernah di sini, dan pokoknya di sini gue di jurnal itu kan udah masukin BP ya. Gue pernah waktu itu sampai 5 kali BP. Tapi habis 5 kali BP, gue TP-nya itu 200 pip itu. Nah itu karena gue mikirnya masih di zona kayak gitu sih. Oh, jadi hajar terus ya? Begitu BEP, ada rejection, hajar lagi. Yang penting masih di zona. Iya, kalau masih di zona. Kalau udah break aja. Kalau rejectionnya di atas zona gitu, Bang Mar? Misalkan itu kan zona nih. Nggak berani ya? Nggak berani. Karena itu lebih ketolol sih kayaknya, Mas.
Ya siapa tahu kan kita Kan kejar Tuhan gitu. ya. Ada beat. Soalnya udah 30 pip tuh kayak kalau kayak gitu SL 30 pip atau 20 pip kan. Kalau kelihatan ada SL 20 pip pasti langsung makin dimaki-makin gitu mikirnya. Oh iya, karena tadi pakai struktur terakhir ya asalnya. Iya. Mm. Nah, sama satu lagi sih, ini kan kita sama-sama kerja nih, Bang Mar ya. Iya. Biasanya Bang Mar kalau misalkan nyari entrian ya, itu ada waktu-waktu yang ditunggu nggak sih? Misalkan contoh, pokoknya kalau ada setup cuma jam 9 sampai jam 10 deh gitu. Kalau nggak ada setup, jam lebih dari jam 10 nggak diambil gitu. Atau ditungguin terus sampai setupnya ada. Enggak, pokoknya tadi kalau misalkan udah jadi gini, gua tuh mapping itu selalu pasti malam pas sebelum tidur kan. Jadi gua akan mapping, nah setelah mapping itu pas pagi kan biasanya ngeliatin brother-brother kita kan visi kan, pada visi, terus gua liatin, oh yaudah nih agak sama, oh nih beda atau apa, nah gue tetap akan bikin alarm. Jadi gua nggak mikir tuh mau jam berapa kek, yang penting dia kena aja, kena sama zona yang udah gua bikin aja. Nah itu baru gue berani. Baru gue ngeliat, karena kan gue pasang di handphone sama di laptop kan, jadi alarm muncul barulah gue ngeliatin kayak gitu. Gue nggak, masalahnya I di kantor see. itu nggak bisa ini mas, gue nggak bisa sebenarnya jujur-jujuran deh, gue nggak bisa selama-lama untuk ngebuka trading view karena ada atasan gue itu pernah hilang sampai 500 jutaan lah gara trading. Nah jadi kalau dia ngeliat trading view tuh dia udah ngamuk-ngamuk, nah itu masalahnya. Oke lah, kalau dari aku sih, tadi cuma mau nanya aja soalnya dari segi technicality sih, aku rasa sih Bang Mar ini sih udah pasti sebenarnya konsepnya segala macam pasti udah tajam banget sih. Nggak mungkin nggak tajam soalnya kalau misalkan di bulan pertama udah bisa hasilin 123% kan. Dan aku tuh nggak terlalu ngeliatin win rate ya, maksudnya win rate 40%-an tuh I think itu bonus aja lah, misalkan mau di atas 50 atau 60% sih I think. Ya. Soalnya iya, soalnya di atas 100% di bulan pertama tuh itu pasti growing nanti di bulan kedua kalau misalkan udah dipertajam kesalahan-kesalahannya diminimalisir sih udah pasti naik drastis sih menurut aku sih Bang Mar. Iya. Itu aja sih kalau dari aku paling Bang Ali. Thank you Mas Rak. Thank you. Masukannya. Iya, Yuk. hebat. Oke nih, closing statement dari gua nih Mar. Ya. Oke, jadi kalau gua perhatiin di jurnal lu, pertama lu tuh belum belum punya kenyamanan untuk take profitnya di awal untuk di bulan ini. Itu kalau bisa nanti di bulan Februari full. Kalau misalnya lu perlu banget yang namanya, pokoknya target TP lu better sih. Gua flashback dulu ya. Gua flashback lu sama Mas Faza tuh mirip gitu. Nah, emang TP panjang itu bagus banget. Cuman kalau bisa tuh saran gua adalah lu harus punya TPM. Contoh misalnya target lu 100 pips, market naik 80 pips, lu harus TPM di situ 20 atau 30 pips. Gitu. Jadi jangan lu break even karena itu sayang banget gitu. Nanti kalau kena SL plus itu lu harus counting ulang biar kenapa? Biar lu juga tahu nanti kiranya terutama di high time frame di H1 sama di M15 itu kira-kira lu sanggupnya sampai mana. Nah, poinnya di sana. Oke. Nah, terus di sini gue mau menanyakan ya, lu kan kalau lagi amigdala di kantor ya, di situasi kantor, lu bilang tadi kalau misalnya take profit itu bikin lu jadi kayak, wah mantap nih gitu, yang tadinya amigdala di kantor jadi tergantikan lah ya, gitu. Ya kan, berarti kan ada achievement yang setidaknya lu gapai di sana. Nah, pertanyaan gue adalah ketika lu SL kayak mana? Oke, iya sih. Kalau misalkan ketika gue SL ya udahan. Enggak, lu harus objektif. Lu kan tadi happy. Nah, ketika SL apakah lu bete kah atau lu kerjaan jadi bad mood? Soalnya itu jadi pertanyaan tuh buat teman-teman yang kerja. Ngeganggu nggak tuh? Ngeganggu mood kerja nggak tuh? Lebih ke arah ini sih, kalau misalkan di kantor itu gue memang lagi puyeng-puyengnya, terus lagi di trading juga gue sempet kena SL juga, ya kita nggak usah bullshit lah, pasti kesel juga kan. Iya. Kita kesel lah bahasanya. Nah tapi ya itu aja yang gue sadarin aja, ya udah tolol gitu aja. Iya. Oke, berarti lu memahami itu aja ya. Gue harus tahu lah. Nah,
Berikutnya di sini gue mau menanyakan entry continuation ya Mar. Lu kan banyak banget entry continuation nih di bulan pertama, ya kan? Nah terus kalau gue lihat di akhir-akhir bulan ini lu udah mulai di zona nih trade-nya. Iya. Nah itu kira-kira pelajaran apa yang lu ambil ketika lu ambil continuation dan M15 sama zona M15? Nah, ini gue jujur continuation itu gue jujur belum tahu sebenarnya. Jadi continuation itu lu kayak entry di penerusan tren, nggak ada zona lu entry di sana. Nah itu continuation, continuation entry. Iya. Nah itu jadi mungkin kalau misalkan lu waktu itu sempet inget, waktu itu gue pernah nanya kan, ini kenapa ya dia udah 1272 udah ke break tapi bener dia tetap naik ke atas. Waktu itu kan gue pernah nanya kayak gitu kan. Iya. Nah terus kan lu bilangnya kalau misalkan candle-nya itu M15-nya itu belum ke close di bawah, ya itu artinya 1272-nya di respect. Oke. Kayak gitu sih. Jadi makanya waktu itu gue mikir, oh kalau gitu ya udah gue coba aja. Jadi itu masih trial error ya. Nah terus sekarang kalau menurut lu better entry di zona M15 atau mending continuation? Ya M15 lah, lebih tenang. Lebih tenang ya, lebih enak ya. Jadi kalau lebih bisa nggak ada ya. Sih. Jadi kalau bisa itu nanti objektif ya Mar di bulan sekarang, karena di bulan kedua ini nggak bisa main-main nih. Lu fokus bener-bener sama skill lu gitu. Ketololan lu di bulan pertama tuh kalau bisa dihilangin aja sih, karena lu punya jejak ketololan lu sendiri gitu. Karena balik lagi ya guys, ini nggak cuma Mario doang atau siapapun gitu. Aku sendiri juga ngerasa tolol juga gitu waktu zaman-zamannya jurnal dulu nih, entry di sini ngapain gitu. Jadi poinnya adalah jadikan ketololan itu guru terbaik Mar gitu ya nggak? Iya kan? Kita kalau dulu jadi pinter kan? Iya betul. Mana ada orang pinter abis itu jadi tolol? Ya kayak cuma Mas Arika doang ya yang pinter jadi tolol ya. Maaf ya Mas Arika. Terus tadi gue juga notice sama yang challenge $20. Gue jujur sih, gue by the way guys ya, itu kayak gue ngerasa bersalah sih Mar gitu dari gue pribadi ya, karena harusnya gue nyoba sendiri kan, nggak nyoba rame-rame. Itu sih pelajarannya. Jadi kayak kan kemarin kita tuh ya gimana ya, gue kan sebagai mentor di sini gue juga pengen jatuhnya lebih baik ya ngajar orang itu dari yang dulunya gue tolol, sekarang gue ngerti lah ini kira-kira pemula apa nih yang harus diperlukan, yang harus didetailin gitu. Dan gue juga belajar dari hal-hal di sana. Jadi gue sekali lagi kalau buat teman-teman yang ikutan challenge $20 and then bikin amigdalanya kenceng ya minta maaf ya guys gitu. Karena dulu belum ketemu puzzle-nya, belum ketemu pattern-nya, kira-kira tuh pemula tuh di treatment-nya tuh kayak gimana dulu gitu. Jadi di sana juga gue evaluasi juga kesalahan-kesalahan gue gitu. Bukan berarti ya gue perfect gitu, tapi tetap belajar dari sebelumnya. Dan di sini gue mau say thank you banget buat Mario. Kenapa? Karena mau balik lagi sih, mau belajar lagi sih, mau pensiun lagi. Itu sih the best sih. Pokoknya di sana. Iyalah. Thank you Mario, Bang Ari, Mas Arika gitu kan. Nah, Mas Haikal gitu. Pokoknya grup-grup WhatsApp itulah ya. Oke, lanjut. Ya gue kalau balik lagi ya, kita ngomong balik ya. Iya. Semua itu gue nggak tahu kenapa ya. Gue nggak tahu Bang Ari kayak gimana, gue nggak tahu Bang Rika gimana, gue nggak tahu Mas Haikal gimana. Tapi gue balik lagi itu ketika ngelihat video IG lu pas Super Trader itu yang bikin gue balik sih. Iya. Karena gue mikir, awalnya kan gue taunya Gus Sidik kan emang bukan super trader, dia kan emang udah gila dari dulu kan. Iya. Diem pinter lah ya. Gitu kan. Udah tahu gue, cuma ngomongnya tipis-tipis ya kan, dikit. Nah, Bang Jajang juga yang ngajarin MA gue udah tahu gitu kan. Cuma yang gue nggak expect 10.000 brother. Gitu loh. Iya. Bahkan sekarang terus, Mang Jajang sama Gus Sidik, kalau Gus Sidik dikit lagi ya, achieve 100.000 US, dia bilang sama gue. Kalau Mang Jajang udah lebih sih. Gimana tuh Mar? Itu makanya gue ditambah, gue senengnya itu adalah karena ternyata nih lu tuh kayak membuat si Move ini seperti kayak sebuah perusahaan juga gitu loh. Ada appreciation-nya juga, itu kan bagus banget gitu loh. Artinya bisa nge-boost mental orang-orang yang ada di sini, bukan untuk nge-FOMO ya. Nge-boost mental orang-orang di sini, oh ternyata gue bisa nih brother gitu. Jadi bukan nih Mang Jajang yang orang apa misalkan, terus Gus Sidik yang orang apa, ternyata bisa kok, bukan yang kayak siapa tuh yang ditangkap polisi tuh, Indra Kents. Iya, bukan kayak orang-orang Indra Kents kan. Semua orang biasa gitu loh. Iya.
yang lu sering cerita dulu kan. Gue bilang ya Iya. orang biasa bisa kok, nggak dengan cara curang apa bahasanya IB kok. Ternyata Iya. 100.000, sekarang 100.000 ya udah gue mikirnya bisa nih gue nih itu sih. Bisa sih kalau ngomongin bisa, karena gue juga baru nemuin patternnya kira-kira pemula basicnya tuh kayak gimana, karena dulu gue belajarnya itu masih pakai teorinya Alexander Elder gitu, dimana Alexander Elder itu kan bilang dia kalau trader itu harus punya 3M itu adalah mindset, money, sama yang terakhir itu adalah method gitu. Nah, ketika gue sharing sama Mas Rak, oh nih kayak kurang relate ya sekarang ya gitu. Nah, kenapa kurang relate? Karena untuk menjadi trader yang sekarang ini sebenarnya kalau metodenya nyaman dipakai, enak dipakai, ya psikologisnya enak-enak aja poinnya. Iya. Gitu. Jadi kalau ngomongin mindset ke psikologi ya balik lagi ke metode sih. Jadi metode menurut gua itu nomor 1 tetap logik sih. Iya. Itu yang gua rasain ya gitu poinnya di sana. Terus kalau misalnya lu yang bilang tadi, nah terus gua mau tanya nih, itu lu Elliott Wave sampai 6 itu lu bercanda apa emang tolol, Mar? Enggak, itu tolol banget. Jadi kan gue udah bilang gue salah counting karena gue mikirnya oh ininya nih pakai extension nih dari 112 sama yang 234 tar. Iya. Iya, karena kan itu mau 5 kan. Iya. Nah, ternyata pas gue lihat, oh gue naruh wave-nya salah ya. Ah udahlah kali turun, gue mikir gitu. Iya. Udah. Ya udahlah. Salah kali kayak sih salah. Iya, berarti emang gue pikir lu punya teori Elliott yang terupdate gitu, lu bangkitkan dia dari kubur gitu terus ada 6 ternyata gitu. Ya kemarin gue bisa WA-an sih sama dia di kubur, itu kan kubur dia. Nah ini yang terakhir ya guys gitu ya. Ini ada catatan nih. Jadi George Soros itu dia bilang gitu ya. Jadi kayak jangan pernah membiarkan emosi lu tuh mempengaruhi keputusan trading lu gitu. Jadi selalu gunakan logika dan analisa lagi gitu. Poinnya kayak teman-teman udah kena amigdala tuh kalau bisa logikanya tuh ditutup. Makanya kan di quote-nya George Soros ini mirip sama amigdala dan prefrontal cortex yang kita pakai di sini kan gitu. Jadi ketika amigdala datang ya siapin prefrontal cortex-nya lah biar kita makin logik lagi gitu. Kayaknya di sana. Itu aja sih Mar. Aku pengen tanya terakhir kalinya sama lu nih Mar. Metode dulu sama sekarang enak mana? Tahu lah, gak usah ditanya lah. Gak ada obat. Karena gue kayak, zona konfirmasi entry 100 pip mampus. Iya. Lebih objektif lah ya Mar kalau bisa ya. Oke lah, terima kasih ya Mario. Udah. Thank you. Iya. Thank you.